UMKM merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Kontribusinya mencapai 61% terhadap PDB negara kita. Dukungan pemerintahan Presiden Jokowi terutama diberikan melalui kemudahan pengucuran modal bagi UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah, walau disebut kecil, namun kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional ternyata sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 61% atau senilai 8.570 triliun rupiah. UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja serta menghimpun 60% total investasi di Indonesia. Sayangnya, UMKM masih sulit mengakses permodalan. Pekan ini, Presiden Jokowi kembali meneguhkan komitmen mendorong UMKM. Kita tahu bahwa 99,9% pelaku usaha kita adalah pelaku UMKM. Meskipun jumlahnya besar, sampai saat ini porsi kredit di perbankan juga saya lihat masih belum berubah. Tidak boleh lagi ada cerita misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, koperasi yang sulit mengakses permodalan, ini harus bisa kita permudah dan bisa kita percepat. Pada 2021, alokasi anggaran yang disediakan untuk klaster dukungan UMKM adalah 96 triliun rupiah. Menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, hampir 70% UMKM mengalami kesulitan permodalan akibat pandemi. Pemerintah telah merancang berbagai program untuk mendukung UMKM, yaitu subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM, bantuan tunai untuk PKL dan warung, serta insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Presiden mengingatkan, sektor finansial harus saling mendukung dengan sektor real. Presiden menugaskan otoritas jasa keuangan memperketat pengawasan untuk mencegah terjadinya kejahatan keuangan. Tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Tetapi sektor jasa keuangan juga tidak bisa kuat tanpa didukung pergerakan sektor real. Jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor real, akan berpotensi munculnya skema ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi dan sejenisnya. Ragam model penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Persoalan-persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya. Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendor karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Dukungan politik pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap pengembangan UMKM juga dibuktikan melalui Perpres nomor 12 tahun 2021 yang mewajibkan alokasi 40% bagi UMKM dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wakil Presiden pada Juni 2021 lalu menyatakan, pemerintah juga mendorong UMKM untuk terjun ke pasar digital. Pemerintah akan menyiapkan infrastruktur digitalisasi. Pada 2020, pemerintah telah membantu 3,7 juta pelaku UMKM bergabung dengan platform online
sebagai media pemasaran. Dalam era digital ini, UMKM juga harus memanfaatkan platform digital, termasuk media sosial, untuk mendukung perkembangan usahanya, serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produknya. Dan usai sudah Presidensi Corner untuk hari ini pemirsa, saya Valentino Reza mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.